wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Problem Youth, yaitu permasalahan anak muda zaman sekarang di negara Brazil. Perkenalkan, nama saya Khalisa Syamila dengan NIM 25108426 dan rekan saya dengan saya Eva dengan NIM 25108423. Saya Rizka dengan NIM 25108430. Saya Indah Juniati dengan NIM 25108437. Saya Siska Maulida Fitri dengan NIM 25108428. Saya Syifa Ramatila dengan NIM 25108420. Sekian, selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu problem youth yang ada di Brazil. Brazil adalah negara dengan ketimpangan sosial tinggi, urbanisasi cepat, dan tingkat kekerasan di kalangan remaja yang termasuk tertinggi di dunia. Konflik anak muda di Brazil seringkali muncul karena kemiskinan dan pengangguran di kalangan muda, kesenjangan sosial antara kelompok kaya dan kelompok miskin, lingkungan tempat tinggal yang penuh kekerasan, contohnya seperti di favela, lemahnya sistem pendidikan dan perlindungan sosial. Akibatnya, banyak anak muda terlibat dalam konflik, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Problem. Banyak anak muda bahkan di usia sangat muda, 9-17 tahun, direktur oleh kelompok narkoba atau geng lingkungan kota besar seperti Rio de Janeiro dan favela untuk menjadi soldados, pengawal, kurir, penjaga titik jual narkoba. Biasanya, geng atau kelompok kriminal memanfaatkan kerentanan anak muda yang merasa tidak punya harapan, sering diajak untuk bergabung karena iming-iming cepat, identitas dan rasa memiliki. Brazil. Data from the two Brazilian National Alcohol and the Drug Survey. Data yang mudah kami simpulkan adalah hasil survei nasional tahun 2023 yang dilakukan oleh Federal University UNICEF menunjukkan bahwa sekitar 11,4 juta orang Brazil usia 14 tahun ke atas pernah menggunakan kokain atau crack dalam hidupnya, yaitu sekitar 6,6% dari populasi. Jadi, untuk kokain saja diperkirakan 9,3 juta orang, sekitar 5,38% pernah menggunakannya. Dan untuk crack diperkirakan 1,39% dari populasi, sekitar 2,32 juta orang pernah mencobanya. Survei pada pasien psikiatri di Brazil menunjukkan bahwa sekitar 11,4 dari mereka melaporkan penggunaan narkoba ilegal. Baru-baru ini prevalensi lebih tinggi pada laki-laki, sekitar 17,5 dibanding perempuan, sekitar 5,6% dalam kelompok tersebut. Dari permasalahan yang telah kita bicarakan tadi, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah di Brazil, yaitu program pencegahan di sekolah. Pemerintah melakukan program-program edukasional yang mirip dengan DERE yang ada di Amerika Serikat. Selanjutnya adalah kampanye kesadaran publik. Dilakukan pemerintah melalui kampanye nasional di media sosial seperti TV, radio, untuk mengedukasikan anak muda tentang bahayanya narkotika. Selanjutnya adalah layanan konseling dan rehabilitas remaja. Pemerintah menyediakan pusat rehabilitas khusus remaja di bawah sistem kesehatan nasional atau SUS. Nah, kemudian upaya lain yang dilakukan pemerintah, yang pertama, kegiatan alternatif positif. Program sosial seperti olahraga, musik, seni, dan pelatihan kerja untuk mengalihkan remaja dari lingkungan yang beresiko tinggi terhadap narkoba. Yang kedua, perlindungan hukum dan sosial. Anak muda yang tertangkap menggunakan narkoba lebih diarahkan rehabilitas dan pendidikan, bukan hukuman pidana berat. Pemerintah juga memperkuat peran keluarga dan komunitas lokal dalam pengawasan dan bimbingan remaja. Nah, dari permasalahan tersebut, kesimpulan yang dapat kami simpulkan adalah konflik anak muda di Brazil terutama disebabkan oleh ketimpangan sosial, kekerasan geng, dan lemahnya sistem sosial serta pendidikan. Masalah ini bukan sekedar kriminalitas, tetapi krisis sosial dan identitas yang mencerminkan kesenjangan
kami hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum